menetapkan yang namanya itu adalah DRPPLN atau RPPLN ya, kok saya lupa jadinya. RPPLN dulu. Jadi setelah RPJMN ini Bapak menetapkan namanya RPPLN. Jadi ini adalah dokumen yang diselaraskan dengan RPJM ini. Jadi RPJMN pemerintah itu seperti apa? Kemudian kan ada itu daftar-daftar proyek-proyek yang akan dibiayai melalui pinjaman. Nah, makanya dari RPJM ini di dokumen tersebut diselaraskan, kemudian disusunlah yang namanya ini RPPLN. RPPLN itu katanya saya nggak buka ininya sih, nggak buka slide yang kemarin. RPPLN itu apa ya? Rencana pemanfaatan rencana pemanfaatan. Nah, nanti setelah dari sini RPPLN ini nanti ada namanya usulan kegiatan gitu ya dari KL. Nah, ini KL nih yang menyampaikan usulan kegiatan. Kemudian usulan kegiatan ini akan dievaluasi oleh Bappenas. Kalau misalkan layak, maka dia akan dimasukkan ke dalam dokumen yang namanya DRPLN JM. Nah, inilah dokumen yang ini namanya buku yang akan menjadi dasar bagi Bappenas, bagi kementerian lembaga untuk mendapatkan atau menyusun kira-kira rencananya itu 5 tahun ke depan yang proyek yang akan dibiayai melalui pinjaman itu proyek apa aja. Nah, ini semuanya masuk di Blue Book ini. Ya. Kemudian setelah proyeknya masuk ke Blue Book ini, maka si KL ini akan melakukan peningkatan kesiapan kegiatan. Jadi kegiatan-kegiatan ini kan sebenarnya tadi sudah diusulkan gitu ya. Ini kan sebelum diusulkan ini sudah ada penyiapan kegiatan, misalkan siapa yang akan jadi PMU-nya, siapa nanti yang akan jadi pelaksana proyeknya, unit eselon 1-nya siapa, dan sebagainya. Itu kan semuanya sebenarnya sudah ditentukan di sini. Nah, setelah masuk ke RPLN JM ini, maka nanti ada peningkatan kesiapan kegiatan. Ini di peningkatan kesiapan kegiatan. Nah, nanti setelah kesiapan ini bisa berupa nanti rencananya akan dibiayai misalkan ada pengadaan tanah, ada pembebasan lahan dan sebagainya. Ini nanti dari mana? Apakah sudah siap kira-kira? Apakah nanti lahan yang digunakan untuk proyek itu bermasalah dan sebagainya. Kemudian ada namanya feasibility study ya, studi kelayakan proyek itu dan sebagainya. Ini ada di sini. Nah, setelah peningkatan kesiapan kegiatan ini nanti baru masuk ke dalam rencana prioritas setiap tahun. Rencana prioritas. Ini yang namanya Green Book. Kalau di apa namanya slide minggu lalu apa namanya ini? Kalau ini RPPLN berarti ini DRPPLN kalau nggak salah. Ini DRPPLN. Ya nggak? Ada nggak ini DRPPLN ini rencana prioritas ini? Iya Pak, benar. Ya benar ya. Ini daftar rencana prioritas pinjaman luar negeri. Daftar rencana prioritas pinjaman luar negeri DRPPLN. Nah, inilah yang namanya Green Book. Ini setiap tahun akan diterbitkan oleh Bappenas. Nah, dari sini baru nanti akan disusun daftar kegiatan. Tuh kok. Ini namanya Brown Book.
dari daftar kegiatan inilah nanti akan dilakukan negosiasi dengan pihak pemberi pinjaman. Nah, inilah yang ada dalam proses perencanaan pinjaman luar negeri. Jadi pengusulannya itu mulai dari RPJMN ditetapkan ya, mulai dari RPJMN ini ditetapkan, kemudian dari RPJMN ini Bappenas menyusun namanya rencana pemanfaatan pinjaman luar negeri. Jadi proyek-proyek nanti yang akan dibiayai melalui pinjaman luar negeri itu semuanya masukkan ke sini nih, ke RPPLN ini. Nah, kemudian si KL itu kemudian menyiapkan usulan kegiatan berdasarkan dari RPPLN ini, menyiapkan usulan kegiatan kepada Bappenas ya untuk dinilai atau dievaluasi bagaimana sih sebenarnya kesiapan pelaksanaan proyeknya itu yang akan dibiayai melalui pinjaman itu. Nah, nanti setelah evaluasi kelayakannya, baru Bappenas akan memasukkannya ke dalam dokumen Blue Book DRPLN JM ini. Nah, nanti ini 5 tahunan kalau Blue Book itu ya, 5 tahunan. Nah, nanti setelah Blue Book baru kemudian disusun juga daftar rencana prioritasnya. Nah, rencana prioritas ini sifatnya tahunan ya. Ini sifatnya tahunan. Kemudian nanti baru dari DRPPLN ini akan disiapkan menjadi daftar kegiatan. Daftar kegiatan inilah yang akan menjadi dasar bagi DJBPR untuk melakukan negosiasi pinjaman luar negeri, negosiasi pinjaman luar negeri dengan lender gitu ya. Ini negosiasinya setelah ada dokumen daftar kegiatan ini gitu. Nah, sebenarnya apa berarti yang penting gitu ya, tahapan yang krusial berarti tahapan yang krusial ini adalah adanya usulan-usulan kegiatan ini, bagaimana kementerian lembaga bisa memastikan bahwa proyek yang akan dibiayai oleh pinjaman luar negeri ini sudah siap gitu loh, sudah siap proyeknya itu. Ini kan nanti sebelum daftar kegiatan ini kan nanti juga ada pengusulan lagi, ada penyiapan kegiatan lagi ini dari DRPPLN ke daftar kegiatan ini nanti juga ada peningkatan kesiapan kegiatan lagi. Jadi istilahnya itu nggak hanya peningkatan tapi ini benar-benar pemenuhannya kayaknya, pemenuhan kesiapan kegiatannya. Nah, nanti di sini juga ada. Jadi sebenarnya kan ada 3 tahap sebenarnya. Ada pada saat sebelum penyusunan DRPLN JM, kemudian pada saat sebelum penyusunan DRPPLN, sampai sebelum penyusunan daftar kegiatan. Ini sebenarnya ada 3 tahapan penyiapan kegiatan oleh kementerian lembaga. Sehingga seharusnya jika dilakukan dengan baik, dilakukan dengan perencanaan yang tepat, maka seharusnya pada saat pelaksanaan pinjaman itu sudah tidak ada lagi permasalahan dalam hal misalkan pembebasan lahan, pelaksanaan proyek yang terlambat dan sebagainya. Seharusnya itu nggak ada. Jika memang KL ini melakukan penyiapan kegiatannya itu benar-benar dilakukan dengan baik. Persiapan kegiatannya itu jika dilakukan dengan terencana, dengan tepat, itu tentu nggak akan ada yang namanya keterlambatan proyek yang akan menimbulkan biaya tambahan pinjaman dan sebagainya gitu ya. Nah, masalahnya selama ini yang terjadi pada saat penyusunan atau pengajuan usulan kegiatan, peningkatan kesiapan dan sebagainya, ini kementerian lembaga itu masih belum bisa memastikan bahwa kegiatan yang akan dibiayai melalui atau proyek yang akan dibiayai melalui pinjaman ini sudah benar-benar siap gitu ya. Maka dari itu ketika pemerintah sekarang mengantisipasinya dengan apa? Misalnya kalau pembebasan lahan gitu ya, pembebasan lahan itu ya sekarang jadi domainnya misalkan pembebasan lahan gitu, jadi domainnya apa? Misalnya Elman gitu ya. Sekarang kan dikelola oleh Elman, misalnya pembebasan lahan dan sebagainya. Nah, itu kan sebenarnya adalah langkah pemerintah untuk apa? Untuk meningkatkan efisiensi atau meningkatkan pelaksanaan proyek ini supaya tidak terlalu menghambat gitu.
Jadi proyek-proyek yang dibiayai melalui pinjaman, kalau misalkan dia terlambat kan akan berisiko apa? Kalau terlambat nanti risikonya nambah biaya seperti yang terjadi selama ini gitu, sehingga terjadi pemborosan gitu ya, malah biayanya lebih besar daripada manfaat yang akan diterima oleh Indonesia kan begitu. Makanya harus sebenarnya pengusulan atau penyiapan kegiatan ini adalah suatu hal yang krusial gitu di sini gitu. Nah itu ya, mungkin itu overview untuk yang minggu lalu gitu ya. Apa yang menjadi bagaimana proses perencanaan pinjaman gitu ya, kemudian bagaimana ininya tahapannya ya, termasuk nanti sampai dengan tahapan apa yang krusial gitu dalam penetapan atau perencanaan dari pinjaman luar negeri ini gitu. Oke, jadi itu ya kira-kira untuk proses perencanaannya. Nah, sekarang kita masuk ke penganggaran. Saya itu belum sempat nyiapin bahannya sebenarnya. Karena apa? Karena minggu ini saya itu lagi nyiapin soal manajemen proyek untuk yang kalian itu loh. Yang mata kuliah kalian manajemen proyek, pusing saya bikin soal manajemen proyeknya itu untuk yang UTS itu. Nah makanya saya belum sempat nyiapin belum sempat nyiapin slide-nya. Nanti coba ini slide yang dulu lah saya ini ya. Pak, manajemen proyek UA atau PPI Pak? PPI. Oh iya, makasih. Wah, makasih Pak. Kok malah saya sebutkan ya, wah keceplosan jadinya. Nggak apa-apa lah untuk kalian. Dapat bonus kita Pak dari kuis tadi. Kan pada akhirnya juga akan tahu Pak. Iya ya. Gak perlu rahasia-rahasiaan gitu. Ya dong rahasia. Kalau rahasia kan lebih bikin penisirin. Ini bahannya mana ya? Sebentar. Saya share dulu. Wow, ini. Nanti ini ya, kok saya tuh kok Zoom saya ini sudah jadi nggak unlimited ya? Apa sudah habis ya? Ini pandeminya sudah selesai apa ya? Kok yang Zoom education-nya? Amin, semoga cepat Pak selesai. Zoom for education saya kok jadi habis ini, kok jadi tinggal 40 menit. Kayaknya kemarin belum deh. Berarti kan ininya pandeminya sudah selesai gitu ya? Kalau menurut Zoom-nya. Karena kalau yang Zoom for Education itu kan selama pandemi dapat fasilitas unlimitednya. Saya kalau disuruh beli ya malas juga sih, mahal ya. Mana ya? Oh ini. Nah, share screen. Oh ini berarti nanti terancam cuma 40 menit lagi dong. Berarti minggu depan pakai Google Meet aja kali ya, biar bisa ini. Google Meet bisa kan ya? Bisa. Iya deh. Nah, udah
saya share ya. Nih dia. Nah, ketika sudah ada perencanaan gitu ya, sudah dilakukan pengusulan sampai ke daftar kegiatan, maka tahapan selanjutnya adalah apa? Adalah negosiasi dan penganggaran pinjamannya. Penganggaran ini maksudnya bagaimana proyek-proyek itu dianggarkan dalam JIPA kan begitu. Nah, belum dianggarkan dalam JIPA, tentu kan harus harus dinegosiasikan dulu, gitu, harus ditandatangani, gitu ya, penandatanganan negosiasinya. Gitu. Nah, bagaimana sih pengelolaan kegiatan yang dibiayai dari pinjaman itu? Tentu kan sebenarnya yang pertama proses yang sudah kita bahas kemarin minggu lalu dan termasuk tadi itu yang tadi saya singgung sedikit tadi adalah perencanaannya, bagaimana pengusulannya di Bappenas, kemudian bagaimana penyusunan dokumen perencanaan tadi gitu ya, sampai ke daftar kegiatan. Nah, setelah sudah jadi daftar kegiatan, maka proses selanjutnya ada di Kementerian Keuangan, di mana Kementerian Keuangan akan melakukan negosiasi dengan pemberi pinjaman atau lender gitu ya. Nah, negosiasi ini kan dilakukan kenapa yang melakukan itu adalah Kementerian Keuangan, karena kayaknya minggu lalu sudah saya sebutkan, hanya Menteri Keuangan lah yang punya kewenangan untuk melakukan perjanjian internasional dalam bidang keuangan dengan pihak lain, terutama dengan pihak asing gitu ya, pihak dari luar negeri. Jadi maka negosiasi atau perundingan pinjaman itu dilakukan oleh Menteri Keuangan gitu ya. Dalam hal ini kemudian nanti didelegasikan kepada DJPPR. Nah, nanti setelah ada negosiasi sampai dengan kemudian naskah perjanjian pinjamannya itu disetujui gitu ya, ditandatangani, kesepakatan perjanjian pinjamannya sudah disepakati oleh kedua belah pihak, baru nanti akan dituangkan dalam dokumen penganggaran. Karena apa? Karena kan dari pelaksanaan kegiatan di negara kita ini adalah berupa apa? Berupa DIPA gitu ya. Makanya setelah ada negosiasi nanti dilakukan proses penganggaran kegiatan yang dibiayai melalui pinjaman itu. Gitu. Nanti baru setelah itu dilakukan pelaksanaan proyeknya. Nah, inilah sebenarnya alur atau proses kegiatan yang dibiayai melalui pinjaman. Tadi direncanakan dulu gitu ya di Bappenas, kemudian setelah direncanakan nanti dinegosiasikan, kemudian baru setelah itu dipakan dan baru dilakukan pelaksanaan proyek atau kegiatannya gitu ya. Nah, setelah itu setelah tahap perencanaan tadi, tahap selanjutnya adalah perundingan. Nah, bagaimana cara perundingan pinjaman ini? Nah, perundingan pinjaman ini ada beberapa cara. Yang pertama ada yang dilakukan secara langsung gitu ya, tatap muka antara si lender dengan Indonesia gitu, delegasi Indonesia gitu. Jadi mereka masing-masing ketemu gitu ya, karena tatap muka gitu. Bukan berarti mukanya itu benturkan gitu. Kalau tatap muka itu kan, kalau orang kayak Venda gitu, natap itu berarti kebentur gitu. Tatap muka di sini berarti bertemu secara langsung gitu ya, bukan online gitu. Kemudian ada juga melalui korespondensi. Kalau korespondensi ini proses negosiasinya itu dilakukan di tempat masing-masing. Jadi kalau misalkan lendernya dari Jepang ya menggunakan media berupa email atau menggunakan media berupa video conference atau ya macam-macam gitu. Bisa melalui persuratan dan sebagainya. Ini kalau melalui korespondensi. Nah, nanti penandatanganannya ya dilakukan secara sirkulir gitu ya, mulai dari lender dulu, kemudian baru dikirimkan dokumennya ke Indonesia untuk ditandatangani oleh delegasi dari Indonesia. Kalau tatap muka kan berarti bisa
dilakukan secara langsung, berdua langsung bareng-bareng penandatanganan pinjamannya kan begitu ya. Nah kalau yang korespondensi ini dilakukan secara sirkulir gitu. Nah kemudian ada juga yang tata caranya menggunakan kombinasi. Jadi bisa pertama itu dilakukan dengan tatap muka, kemudian karena misalkan harus melalui proses yang agak panjang gitu, tidak langsung bisa didapatkan kesepakatan. Nah ternyata membutuhkan perundingan lebih lanjut. Nah ini bisa juga digunakan metode atau caranya kombinasi. Jadi pertama melakukan tatap muka, kemudian yang negosiasi selanjutnya bisa melalui korespondensi. Itu kalau yang kombinasi. Itu tata cara perundingan pinjaman ya. Nah kemudian apa saja yang jadi bahan untuk dinegosiasikan dalam naskah perjanjian pinjaman itu gitu ya. Nah tentu ada banyak hal gitu yang dinegosiasikan dalam naskah perjanjian pinjaman itu. Yang pasti adalah mengenai syarat-syarat, mengenai ketentuan yang termuat atau yang harus dipenuhi baik itu oleh pemberi pinjaman atau lender maupun oleh Indonesia gitu. Yang pertama misalnya ini contohnya ya besaran bunganya berapa, pinjaman itu besaran bunganya, apakah bunganya itu tetap atau variabel, bunganya berapa, menggunakan acuan suku bunga LIBOR atau suku bunga Euribor misalnya, atau bahkan suku bunga JIBOR Jakarta gitu ya, untuk yang dijadikan suku bunga acuannya dan sebagainya. Itu besaran bunganya. Kemudian periode pembayarannya, kapan pembayaran pertama dilakukan, kapan pembayaran terakhir gitu ya. Jadwalnya dalam 1 tahun itu dilakukan berapa kali gitu, kemudian dilakukan di bulan apa, kemudian apa saja yang menjadi syarat pembayarannya dan sebagainya. Nah itu penentuan periode atau jadwal pembayaran. Itu yang ada dalam objek perundingan gitu ya. Kemudian besaran biayanya ini misalnya apa? Misalnya komitmen fee gitu ya. Kemudian ada yang namanya management fee gitu, ada yang namanya structuring fee, beda-beda macam-macam terkait dengan apa, tergantung dengan masing-masing lendernya. Kalau komitmen fee itu adalah biaya yang dikenakan terhadap persentase pinjaman yang belum ditarik gitu. Jadi misalnya ada pinjaman senilai 100 juta dolar gitu ya. Nah kalau pinjamannya itu sudah efektif, maka ketika ada pengenaan komitmen fee, maka dalam periode tertentu Indonesia itu justru harus membayar persentase tertentu dari jumlah yang belum ditarik. Jadi misalkan pinjamannya 100 juta dolar gitu, komitmen fee-nya misalnya 0,25% misalnya ya kan, berarti setiap periode tertentu pemerintah Indonesia harus membayar sebesar 0,25% kali 100 juta ini. Ini namanya komitmen fee. Tapi kalau misalkan sudah ada penarikan gitu ya, sehingga yang sisa pinjaman yang belum ditarik itu tinggal 70 juta gitu misalnya, ya berarti dalam periode tertentu yang menjadi dasar pengenaannya adalah jumlah yang belum ditarik ini. Jadi sebesar sebesar nilai yang belum ditarik. Itu kalau izin bertanya. terkait dengan komitmen fee. Ya, gimana? Kan misalnya ya Pak, kan pinjaman itu kan berperiode, berarti misalnya kayak yang sekarang tuh dia harus tarik berapa. Nah kalau misal untuk dia menghindari komitmen fee itu sebenarnya yang sebelumnya tuh masih belum habis, tapi daripada kena terus dia naik lagi gitu, boleh nggak ya Pak? Kan daripada kena gitu. Tapi itu tuh enggak. Oh ya, mereka tuh dapat terus laporannya ya Pak, kita itu terserapnya berapa gitu. Gimana maksudnya, Fen? Kan pinjaman ya, kan kita udah dapat kan, ada pinjaman tuh ada yang berperiode gitu loh Pak. Misalnya untuk yang pertama tuh dia pinjamnya harus seberapa besar gitu kan, terus dia bisa pinjam lagi gitu. Nah
daripada nanti itu dia kena komitmen fee, nah dia pinjam lagi gitu loh Pak, biar dia nggak kena. Nah itu dia tuh boleh nggak sih sebenarnya? Ya, kalau pinjaman ini, kalau komitmen fee itu dikenakan terhadap masing-masing pinjaman yang spesifik. Jadi terhadap nilai kalau misalkan pinjaman A nilainya 50 juta ya berarti ya komitmen fee-nya itu dikenakan terhadap pinjaman A itu saja gitu. Kemudian nanti kalau misalkan ada pinjaman B ya komitmen fee-nya ya terhadap pinjaman B gitu. Nah, kemudian kalau walaupun misalnya itu kegiatan atau proyeknya itu sama sequence gitu ya, artinya misalkan untuk pembangunan gedung tapi yang pinjaman A ini untuk tahap 1 gitu, kemudian pinjaman B ini tahap 2, tapi ya tetap saja untuk masing-masing klausul, masing-masing naskah perjanjian pinjaman itu komitmen fee-nya diterapkan untuk masing-masing naskah perjanjian pinjaman itu. Yang pertama kan tadi buat A itu ya Pak, yang pertama tadi. Tapi dia juga terikat sama yang B, nggak bisa Pak, itu tetap beneran masing-masing gitu? Iya, tetap masing-masing. Jadi ketika komitmen fee ini memang hanya ditetapkan untuk masing-masing yang diperjanjikan. Makanya ini kan yang objek yang dirundingkan, objek yang dinegosiasikan itu kan untuk satu naskah perjanjian pinjaman toh. Nah, masing-masingnya itu. Nah, yang menjadi perbedaan dengan instrumen utang yang lain ini selain dari pinjaman misalkan SBN gitu ya, ini adalah adanya komitmen fee ini sebenarnya yang menjadi salah satu, kalau menurut saya itu jadi salah satu kekurangannya gitulah, kekurangan dari instrumen berupa utang berupa pinjaman itu adalah adanya komitmen fee ini, di mana kita harus menanggung biaya terkait dengan komitmen yang sudah disediakan atau sudah disiapkan oleh lender. Nah, di sini maka sebenarnya harus apa? Makanya tadi pada saat proses perencanaan tadi, usulan kegiatan, kesiapan kegiatan itu bagaimana kementerian lembaga itu sebenarnya harus apa? Harus bisa benar-benar memastikan bahwa pelaksanaan proyeknya itu bisa sesuai dengan rencana, sesuai dengan jadwal yang ditetapkan gitu loh. Sehingga pada saat nanti pelaksanaan itu tidak terjadi molor-molor gitu ya. Nah, kalau molor-molor kan nanti akhirnya apa? Akhirnya pemerintah kan akan membayar tadi biaya-biaya yang terkait dengan jumlah yang belum ditarik tadi. Gitu kan. Jadi misalkan begini. Ini biar enak nih. Nah, misalkan pinjamannya itu nilainya 100 juta gitu ya, pinjamannya nilainya 100 juta gitu kan. Nah kemudian dia itu akan di signingnya, tanda tangannya itu 3 bulan 11 misalkan ya kan. Nah kemudian selesainya itu misalkan 3 bulan 11 juga tapi 2021 gitu ya, ini 2020. Nah ini kan 1 tahun. Nah antara ini kan ada namanya availability period ini. Jadi pinjamannya itu tersedia untuk ditarik gitu ya, 100 juta ini sudah siap untuk ditarik selama periode ini gitu. Nah dalam proses pelaksanaannya di sini ini kan nanti ada penarikan ini kan ada namanya nanti NOD, ada NOD lagi gitu kan, penarikan yang setiap ini adalah penarikannya ini nanti mengurangi 100 juta ini. Jadi misalkan di sini ada NOD 5 juta, berarti nanti sisanya jadi 95. Ini ada 10 juta, jadi nanti ini sisanya jadi 85. Nah kemudian dalam periode tertentu di sini ini ada namanya pembayaran komitmen fee di sini. Nah, di pembayaran komitmen fee ini misalkan klausulnya 0,25 kali undisbursed gitu ya. Undisbursed. Nah, dari sini ini berarti 0,25 dikalikan jumlahnya sisanya ini yang belum tertarik ini di sini gitu. Sehingga ketika misalkan proyek ini sebenarnya lancar gitu ya, tidak ada hambatan apa-apa gitu, sesuai dengan jadwal yang ditetapkan penarikannya, itu kan sebenarnya
komitmen fee yang akan dikenakan ini lebih kecil karena undisbursed-nya kan semakin kecil. Penarikannya sudah dilakukan lebih banyak gitu kan. Pada saat jadwal yang ditentukan ini sudah ditarik, sudah sesuai gitu, maka komitmen fee-nya akan semakin kecil. Tapi coba misalnya kalau dari sini sampai sudah sampai mendekati akhir ini penarikannya baru $1 juta misalkan. Jadi kan masih 99 juta undisbursed-nya gitu ya. Nah ini kan komitmen fee-nya akan adalah 0,25 kali 99 juta ini. Ya berapa aja itu. Nah ini kan komitmen fee-nya akan lebih besar kalau misalkan proyek ini tidak dilakukan sesuai dengan rencana, mengalami keterlambatan dan sebagainya itu tadi. Makanya ketika inilah yang disebut dengan ketika proyek itu terlambat, itu akan meningkatkan biaya atau menambah biaya pinjaman. Karena apa? Ya dari sini biaya pinjamannya itu berupa ini komitmen fee ini. Kalau ini molor, Maksud saya tuh kan dia kan berarti tetap bakal ada komitmen fee-nya gitu loh. Emang nggak bisa di awal langsung kayak aku narik besar gitu loh. Maksud saya itu tadi periode ini loh Pak. Maksudnya itu tadi misalnya di tengah-tengah ada NOD 5 juta, 10 juta berapa anak gitu Pak, nggak bisa dari awal langsung ditarik semua gitu loh. Atau intinya biar menghindari komitmen fee, atau emang komitmen fee itu tidak akan pernah bisa dihindari karena sampai akhir nanti tetap ada yang tidak terserap gitu, belum terserap. ya itu makanya tadi saya katakan bahwa komitmen fee inilah yang jadi semacam kekurangan pinjaman tadi gitu loh. Karena tetap ada. Nah, tetap ada. Dan sebenarnya kalau misalnya kita melakukan penarikan sesuai dengan jadwal gitu ya, di sini yang ditetapkan ini gitu ya. Sebenarnya kan ini sudah ditentukan ketika proyek itu kan ada, kalau kalian belajar manajemen proyek kan ada namanya kurva S gitu kan, kurva S di mana itu menunjukkan waktu, kemudian dikaitkan dengan pelaksanaan kegiatannya gitu kan ya. Nah ketika waktunya itu misalkan sudah berapa, maka pelaksanaan kegiatannya harusnya sudah berapa persen kan begitu. Nah ini nanti makanya lah, inilah nanti yang kemudian akan menjadi apa, akan menjadi dasar bagi pemerintah, baik itu KL, Bappenas atau Kementerian Keuangan melakukan namanya nanti evaluasi terhadap pelaksanaan pinjaman ini sebenarnya gitu kan. Sebenarnya dari sini ini dari proses pemantauan terhadap ini, terhadap bagaimana penarikan pinjaman ini seperti apa, kemudian nanti bagaimana pembayaran komitmennya dan sebagainya, pelaksanaan proyeknya itu apakah sudah sesuai rencana atau belum gitu ya. Nanti sehingga kemudian akan ketahui bagaimana progres dari pelaksanaan proyek tersebut. Nah, jadi ketika misalkan proyek ini sudah dilakukan sesuai dengan rencana, maka ya komitmen yang dibayar ini tetap ada komitmennya, tapi kan sedikit atau kecil gitu ya. Kecuali misalkan memang ada lender-lender yang tidak mengenakan komitmen fee, tidak ada. Misalkan kalau IDB itu mereka nggak ada komitmen fee gitu. Komitmen fee-nya pinjaman mereka itu nggak ada komitmennya gitu. Jadi mereka ya ngasih pinjaman tanpa komitmen fee ini gitu kan. Nah jadi masing-masing lender berbeda juga sih sebenarnya terms-nya, sehingga tadi yang harus dinegosiasikan tadi salah satunya adalah komitmen fee ini gitu ya. Nah inilah sebenarnya yang jadi tadi konteksnya tadi kan sebenarnya adalah biaya-biaya yang harus bayar kan gitu ya, yang harus disiapkan atau yang harus ditanggung oleh pemerintah kan begitu. Nah itu juga harus dinegosiasikan oleh pemerintah, besaran biayanya berapa, jadwal pembayarannya kapan gitu kan, dan sebagainya gitu. Kemudian objeknya lagi adalah apa lagi ya? Ya ampun.